Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja pimpinan dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD APBD Sulbar 2023. Cek harga dan ketersediaan stok bahan pangan pasca Hari Raya Idul Adha, penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah gelar sidak ke Pasar Sentral Majene. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan bantuan berupa mobil pick-up, kendaraan bermotor, dan jaring kepada nelayan. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar Festival Kota Tua Majene dan Festival Keris. Halo, selamat pagi pemirsa. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah meminta kepada OPD untuk tidak boros. Saya, Fatin Muhtar, inilah Sulbar Today selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah bersama Kepala BI Perwakilan Sulbar dan Perwakilan Forkopimda mengikuti peluncuran gerakan pangan murah yang digelar Badan Pangan Nasional secara serentak seluruh Indonesia. Peluncuran gerakan pangan murah yang digelar Badan Pangan Nasional secara virtual ini dipusatkan di lapangan Ahmad Kirang Mamuju, Sulawesi Barat. Kegiatan ini sendiri dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo Adi dan diikuti oleh penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah bersama Kepala BI Perwakilan Sulbar dan Perwakilan Forkopimda. Pada kesempatan ini, penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah menyampaikan kepada Mendagri dan Kepala Badan Pangan Nasional bahwa Pemprov Sulbar intens menggelar pasar murah. Mantan Dirjen Dukcapil ini juga menjelaskan soal kondisi inflasi di wilayah Sulbar saat ini tetap terkendala di angka 2,27%, bahkan menurun jika dibandingkan bulan Maret 3,8%. Saat ini pemerintah provinsi bersama TPID Satgas Pangan dan para bupati terus mengidentifikasi faktor penyebab inflasi, termasuk intens menggelar pasar murah untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan agar inflasi dapat terus terkendali. Khusus di Sulawesi Barat ada provinsi dan 5 kabupaten yang ikut bersama-sama dari Pasar Mamuju Tengah, Mamuju, Polewali Mandar, dan Majene. Tujuannya ada 2, yaitu untuk menjaga pasokan barang dan menjaga stabilitas harga. Nah, ini dilakukan agar harga stabil. Dan hari ini harga barang ini mulai dari beras, minyak, cabai, bawang merah, bawang putih, telur itu dijual 15% di bawah harga pasar agar masyarakat bisa mendapatkan harga murah. Tujuannya adalah agar pasokan barang cepat sampai ke masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi konsumennya senang, petaninya, peternaknya senang, pedagangnya juga tetap. Nah, ini kita lakukan bersama dengan pemerintah pusat dan alhamdulillah inflasi di Sulbar terendah di seluruh Indonesia, 2,20. Jadi ini kerja keras kita semua dari Satgas Pangan, TPID, Pemprov, dan semua kabupaten yang ada di wilayah Sulbar. Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo Adi mengatakan inflasi menjadi tantangan negara. Secara nasional, tingkat inflasi pada Mei 2023 terus menunjukkan penurunan sebesar 4,00%. Meski mengalami penurunan, namun Arif Prasetyo tetap meminta kepada seluruh kepala daerah terus bekerja keras karena tantangan pangan nasional ke depan tidak mudah. Kepala Badan Pangan Nasional Arif Prasetyo Adi berharap melalui kegiatan ini bisa menjadi salah satu upaya untuk melakukan pengendalian inflasi khususnya pada sektor pangan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Sementara itu, gerakan pangan murah yang digelar Pemprov Sulbar di lapangan Ahmad Kirang Mamuju, Sulawesi Barat, diserbu pembeli. Ratusan warga antri berebut sembako murah yang dijajakan para pedagang. Ratusan warga yang didominasi emak-emak ini antusias berebut sembako murah yang dijual Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat di lapangan Ahmad Kirang Mamuju.
Mereka terlihat antri memadati tenda para pedagang yang menjajakan beragam bahan pokok seperti beras, minyak goreng, bawang, cabai, ayam potong, hingga telur. Khusus minyak goreng, panitia melakukan pembatasan dengan menyediakan 1 kupon untuk 1 orang pembeli. Hal ini dilakukan agar seluruh pembeli dapat terakomodir. Para warga mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya pasar murah ini, karena dapat meringankan beban mereka di tengah kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Gerakan pangan murah ini sendiri digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Sulawesi Barat, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat. Tak hanya di Mamuju, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menggelar pasar murah di 5 kabupaten lainnya, seperti Pasangkayu, Mamuju Tengah, Majene, Polman, dan Mamasa, guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah mengunjungi Pasar Sentral Majene, Sulawesi Barat. Kunjungan tersebut dilakukan guna mengecek harga dan ketersediaan stok bahan pangan pasca Hari Raya Idul Adha. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah, Rabu siang mengunjungi Pasar Sentral Majene, Sulawesi Barat. Agenda kunjungan ke Pasar Majene ini adalah untuk mengecek ketersediaan dan bahan pokok pasca Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Profesor Zudan, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Wakil Bupati Majene, Aris Munandar, dan beberapa kepala UPD lingkup Pemprov Sulbar. Profesor Zudan mengatakan kunjungan ke pasar ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait upaya pengendalian inflasi daerah. Menurut mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini, inflasi Sulbar masih terbilang rendah secara nasional, bahkan menempati urutan ketiga terendah se-Indonesia. Meski demikian, Zudan tetap meminta Satgas Pengendalian Inflasi untuk melakukan pengawasan terhadap sejumlah komoditi yang menjadi penyumbang inflasi seperti bawang, minyak goreng, telur, daging, dan ikan. Ya, kita kan biasanya mengecek setelah hari besar keagamaan, itu kan biasanya harga naik. Nah, ini alhamdulillah kemarin dengan operasi pasar itu bisa kita tekan kenaikan harga dan pasokan barang tersedia. Nah, ini seperti arahannya Pak Presiden, Pak Mendagri untuk kita mengecek harga barang sehingga inflasi terkendali. Tapi sejauh ini untuk Sulawesi Barat sendiri inflasinya gimana Pak? Alhamdulillah inflasi kita itu masih tergolong yang terendah di Indonesia. Ya, dari kita nomor 3 terendah se-Indonesia. Tingkat kestabilan itu seperti apa Pak? Yang harus dijaga 2. 1, ketersediaan pasokan. Ini dari cek di pasar tersedia cukup. Yang kedua, kestabilan harga. Alhamdulillah harga-harga relatif stabil dan cabai cenderung turun. Dan juga yang kita harus mendorong ke masyarakat untuk tidak boros makanan. Jadi kalau dimasak harus dihabiskan, jangan dibuang. Kalau nggak perlu, jangan masak, ya, jangan dibuang-buang. Sesuai kebutuhan, ya. Makanlah sesuai kebutuhan, masaklah sesuai kebutuhan. Ya, oke. Pada kesempatan ini, Profesor Zudan juga menghimbau masyarakat agar tidak boros pangan untuk mengantisipasi krisis pangan yang saat ini menjadi isu global, dengan mengajak masyarakat memasak sesuai keperluan. Dari Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah meminta kepada organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar untuk tidak melakukan pemborosan anggaran. Hal tersebut disampaikan Profesor Zudan Arif Fakrullah dalam rapat kerja pimpinan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD APBD Sulbar 2023 yang dilaksanakan di Kabupaten Majene. Zudan meminta kepada seluruh APD Sulbar agar mengalokasikan anggaran untuk program yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan di Sulbar. Menurutnya, terdapat sejumlah masalah pembangunan di Sulbar yang mesti diselesaikan pemerintah, di antaranya angka stunting sebesar 35%, kemiskinan ekstrim mencapai 2,94%, pernikahan dini 11,7%, serta inflasi. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini meminta OPD untuk tidak melakukan pemborosan anggaran, melainkan setiap program yang dilaksanakan harus terukur dan dampaknya harus jelas, efektif, serta mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan di Sulbar. Berapa orang miskin? Itu mulai kita hitung. Kemudian program-program yang tidak berdampak langsung terhadap stunting, kemiskinan ekstrim, kemudian kawin anak, kemudian inflasi, dan ATS, kita lihat kembali. Ya, kita lihat kembali, karena kita harus fokus ke IPM, Indeks
Selain meminta OPD untuk tidak melakukan pemborosan anggaran, Zudan juga menghimbau setiap OPD agar bersikap transparan terhadap program yang dilaksanakan. Zudan menginginkan seluruh program pemerintah di Sulbar harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah. Dari Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan meminta program OPD harus berdampak langsung kepada masyarakat. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Halo kawan-kawan semuanya, sudah pernah mendengar Pantai Datuk belum? Nah, bagi yang belum, yuk coba cek video ini. Pantai Datuk yang ada di Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pantainya keren banget. Cek video ini. Kalian tahu nggak sih tentang Pantai Datuk? Sini aku kasih tahu. Pantai Datuk merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Terletak sekitar 2 km dari kota Majene dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal bahkan internasional. Menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan pasir putih, air laut yang jernih dan pepohonan hijau di sekitarnya membuat Pantai Datuk semakin diminati pengunjung. Selain keindahannya, Pantai Datuk juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi. Pengunjung dapat berenang di laut yang tenang, berjemur di pasir putih, atau bahkan melakukan snorkeling untuk menjelajahi kehidupan bawah laut yang menarik. Jangan lewatkan keindahan Pantai Datuk di Sulawesi Barat. Bersantailah di tepi pantai yang eksotis, manjakan mata Anda dengan panorama yang luar biasa, dan temukan kedamaian di dalam keindahan alam yang tak tergantikan. Nah, kalian pasti tahu kan kalau berlibur harus kemana? Ya, di Sulbar aja. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sementara itu, hari kedua pelaksanaan rapat kerja pimpinan Pemprov Sulbar membahas progres penanganan 5 persoalan daerah, yakni perkawinan anak, kemiskinan ekstrim, anak putus sekolah, stunting, dan inflasi. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan meminta program OPD harus berdampak langsung kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melanjutkan agenda rapat kerja pimpinan yang dipusatkan di Kabupaten Majene. Rapat di hari kedua ini fokus membahas progres penanganan 5 persoalan daerah, yakni perkawinan anak, kemiskinan ekstrim, anak putus sekolah, stunting, dan inflasi. Diketahui Pemprov Sulbar telah membentuk Satgas dan menentukan 5 OPD sebagai koordinator penanganan 5 masalah daerah, yakni Dinas Kesehatan untuk penanganan stunting, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk anak putus sekolah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk perkawinan anak, Dinas Sosial untuk penanganan kemiskinan ekstrim, dan Dinas Ketahanan Pangan untuk penanganan inflasi. Nantinya masing-masing koordinator Satgas ini akan berkoordinasi dengan OPD, baik lingkup Pemprov maupun OPD di 6 kabupaten. Langkah awal yang dikerjakan adalah melakukan instalasi atau tahap memasukkan ide dan cara kerja ke dalam sebuah sistem baru penanganan 5 permasalahan daerah. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah mengatakan, cara kerja sistem baru ini adalah kolaborasi atau bekerja sama dengan semua pihak dalam melakukan pengolahan data dengan cara membuat satu data untuk menjadi rujukan bagi Satgas. Poin lain yang disampaikan Zudan adalah revolusi APBD, yakni merubah cara berpikir dan cara bertindak OPD terhadap anggaran, agar tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran dengan fokus pada serapan saja, tapi harus berdampak langsung ke masyarakat. Pada kesempatan ini, Zudan juga kembali menekankan 16 poin yang harus segera ditindaklanjuti. Di antaranya membangun digitalisasi cek akun pagi dan sore, rubah mindset menuju arsip digital, koordinasi jadwal diharmoniskan H-14 atau maksimal H-7, evaluasi kinerja bulanan, koordinasi dengan kabupaten dan beberapa poin penting lainnya. Dari Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan.
Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah mengajak seluruh OPD pemerintah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat untuk mengarahkan APBD 2024 pada peningkatan IPM. Hal tersebut disampaikan Zudan saat menghadiri rapat pelaksanaan penanganan anak tidak sekolah di Grand Mutiara Hotel Mamuju, Sulawesi Barat, Senin siang. Profesor Zudan mengatakan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong kolaborasi seluruh pihak, khususnya OPD Provinsi maupun Kabupaten untuk mengatasi masalah anak tidak sekolah. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini menegaskan, pemerintah Provinsi Sulbar di bawah kepemimpinannya berkomitmen melaksanakan program percepatan penanganan anak tidak sekolah di Sulbar. Zudan mengaku sengaja memaksakan hadir di rapat ini karena tidak ingin OPD melakukan rapat hanya sebatas formalitas. Untuk memaksimalkan pelaksanaan program penanganan anak tidak sekolah, Zudan mengajak pemerintah provinsi dan kabupaten, khususnya OPD terkait seperti Bapeda, Pemdes PMD, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial untuk melakukan revolusi penyusunan APBD yang fokus pada IPM. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sendek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah mengatakan, perlu keberanian melakukan revolusi APBD serta dukungan dan peran seluruh pihak untuk menuntaskan persoalan anak tidak sekolah di Sulbar. Hingga saat ini penanganan persoalan anak tidak sekolah menjadi perhatian oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut PJ Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah saat membuka rapat koordinasi penerapan standar pelayanan minimal pendidikan regional Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Maleo Mamuju Rabu malam. Menurut Profesor Zudan, untuk menuntaskan persoalan anak tidak sekolah di Sulbar, maka diperlukan keberanian melakukan revolusi APBD serta dukungan dan peran seluruh pihak. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini mengatakan, sudah saatnya merubah mindset dan mengarahkan setiap program dan penganggaran dalam APBD untuk penguatan indeks pembangunan manusia. Menurutnya, pendekatan yang dibutuhkan adalah affirmative policy dan affirmative action. Begitu juga dengan perbaikan kualitas guru melalui pemberian beasiswa S1, S2, dan S3, serta pelibatan 29.000 ASN mengintervensi 23.000 anak stunting dan 48.000 ATS. Serta mengedukasi masyarakat agar tidak kawin muda. Sekretaris BNPB RI optimis, jika intervensi dilakukan dengan maksimal, maka dapat mengurangi 50% dari angka ATS Sulbar saat ini. Selain PJ Gubernur, pertemuan ini juga turut dihadir Sekprov Sulbar Muhammad Idris sebagai salah satu narasumber dan diikuti oleh para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar serta peserta rapat lainnya. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sendek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah mengajak para investor untuk berinvestasi di Sulbar. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Rasanya luar biasa. Teman-teman semua, ini saya sedang di Mamasa bersama Pak Bupati dan ini pemilik kopi ringan ya, Mas Kopi. Teman-teman semua tahu ya, inilah kopi terenak di dunia, kopi Mamasa. Kopinya sendiri enak banget dan menjadi sangat enak karena dibuat dengan penuh kasih sayang oleh orang-orang Mamasa. Kopi kasih sayang. Kopi kasih sayang dari Mamasa. Kopi Robusta, kopi Arabica, the best dari Mamasa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah mengajak para investor untuk berinvestasi di provinsi ke-33 itu. Zudan menjamin akan memberi ruang sekaligus memfasilitasi para investor yang ingin berinvestasi di Sulbar.
Hal tersebut disampaikan Profesor Zudan Arif Fakrullah saat mengukuhkan Dewan Pengawas Korpri Kementerian Kelautan dan Perikanan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Di hadapan Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, PJ Gubernur Sulbar yang juga Ketua Dewan Pengawas Korpri Nasional ini, memaparkan potensi Sulbar, sekaligus mengajak para investor untuk berinvestasi di provinsi ke-33 itu. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini mengatakan, salah satu potensi yang bisa digarap Sulbar adalah Pelabuhan Palipi di Kabupaten Majene yang memiliki sebagai pelabuhan, cold storage, perhotelan, rest area, dan objek wisata. Sulbar sebagai daerah yang berdekatan dengan ibu kota negara dinilai sangat strategis dalam menyuplai kebutuhan, mulai dari material bangunan maupun bahan makanan seperti ikan, buah-buahan, dan pangan lainnya. Zudan berjanji akan memberi ruang sekaligus memfasilitasi para investor yang ingin berinvestasi di Sulbar. Dari Jakarta, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah melakukan pertemuan dengan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro. Pertemuan tersebut membahas perkembangan desa di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Majene. Pertemuan antara penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah dengan Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto Purnomo Putro berlangsung di kantor Dirjen Bina Pemdes Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pertemuan ini dalam rangka membahas perkembangan desa di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan penundaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Majene. Selain soal perkembangan desa dan Pilkades Majene, pertemuan ini juga membahas tentang program data desa dan kelurahan yang menjadi program Kementerian Dalam Negeri. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah, mengaku mendukung pengembangan program data desa dan kelurahan yang akan dikembangkan secara masif di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Lalu mendapatkan banyak masukan dalam rangka penyelenggaraan Pilkades, terutama yang terjadi penundaan di Majene. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Dirjen, penundaan itu ada batasan-batasan waktunya dan cara-caranya. Tapi kalau sebelum 1 November 2023 ini sudah selesai, bisa diselenggarakan. Tapi kalau habis setelah November, itu nanti diselenggarakan setelah Pilkada serentak 2024. Jadi juga kita berdiskusi dan menanyakan tentang prodeskel ya, Pak Dirjen ya, tentang data di desa dan di kelurahan yang memang menjadi programnya Kementerian Dalam Negeri. Kita mendukung sekali bagaimana pengembangan data di prodeskel itu. Nanti kita akan kembangkan secara lebih masif di seluruh Sulawesi Barat. Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan, Pilkades serentak hanya dapat terlaksana jika digelar sebelum 1 November 2023. Eko Prasetyanto mengimbau kepada para calon kepala desa untuk memaksimalkan waktu yang tersisa sebelum memasuki 1 November. Karena jika tidak, Pilkades dipastikan tidak dapat dilaksanakan sebab telah memasuki rangkaian Pilkada serentak 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah didampingi Sekprov Sulbar dan seluruh OPD mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual. Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah bersama Sekretaris Provinsi dan seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual. Rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah ini dipusatkan di Aula Gedung Badan Penjamin Mutu Pendidikan Kabupaten Majene dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pada rapat koordinasi ini, penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah, menyampaikan inflasi Sulbar masih berada di posisi aman. Meski demikian, Zudan tetap meminta jajarannya untuk mengantisipasi berbagai pemicu terjadinya inflasi di daerah. Selain itu, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini juga menghimbau kepada seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar untuk menghemat anggaran. Mulai kita hitung. Kemudian program-program yang tidak berdampak langsung terhadap stunting, kemiskinan ekstrim, kemudian kawin anak, kemudian inflasi, dan ATS, kita lihat kembali. Nah, kita lihat kembali karena kita harus fokus ke IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Kita perkuat. Termasuk yang dari DPRD, kita
sudah lihat pokir-pokirnya. Nah, nanti kita koordinasikan dengan DPRD. Ini loh, tidak berdampak langsung. Juga tidak berdampak tidak langsung. Nah, kalau kita fokus semua, insya Allah semua masalah di Sulawesi Barat yang sudah bertahun-tahun ini akan segera selesai. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan saat ini pertumbuhan domestik bruto Indonesia berada di posisi 43 dari seluruh negara di dunia. Meski begitu, ia tetap meminta agar setiap daerah terus melakukan langkah antisipasi terhadap potensi krisis global. Selain itu, mantan Kapolri ini juga menyampaikan ekonomi global akan melamban. Karena itu, ia menginstruksikan kepada daerah agar fokus mengantisipasi potensi kemungkinan terjadinya krisis dengan menjaga pendapatan agar sesuai, dan meminta ekonomi harus tumbuh positif dalam 6 bulan ke depan. Pada rakor kali ini, Tito juga menyampaikan beberapa poin yang harus menjadi perhatian daerah, seperti konsumsi rumah tangga, menjaga ketersediaan barang, mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri, termasuk menjaga stabilitas keamanan, terutama menjelang pemilu 2024. Dari Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar Festival Kota Tua Majene dan Festival Keris. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Amplang, ini pisang ya. Pisang. Ini sukun. Oh, okay. Nah teman-teman semuanya, ini produk-produk UMKM Sulawesi Barat banyak sekali nih. Ini ada kacang. Ini apa ini? Roti kering, Pak. Roti kering. Ini pastel mini. Ini amplang. Ini pisang. Ini sukun. Nah, kawan-kawan Sulawesi Barat, jangan lupa orang Sulbar belanja produk Sulbar. Ya, oke. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Perikanan dan Kelautan menyerahkan bantuan berupa mobil pick-up, kendaraan bermotor dan jaring kepada nelayan. Bantuan tersebut diserahkan oleh penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah kepada perwakilan nelayan. Sebanyak 34 mobil pick-up, 27 kendaraan motor dan peralatan tangkap ikan diserahkan oleh penjabat Gubernur Sulbar kepada kelompok nelayan di Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. Bantuan ini merupakan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat yang diperuntukkan bagi kelompok nelayan dan petambak guna memudahkan aktivitas dan pemasaran hasil tangkapan para nelayan. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah mengatakan, bantuan ini akan dibagikan secara bertahap setiap minggu, agar masyarakat khususnya nelayan bisa mendapatkan penghasilan yang baik. Kendaraan bermotor secara bertahap, pagi ini kita bagi 6. Dibagi 6 dulu mobil, nanti selanjutnya minggu depan dan seterusnya juga membagi jaring untuk nelayan. Nah ini harapannya kelompok-kelompok nelayan, kelompok-kelompok petambak bisa memasarkan hasilnya dengan mobil bak terbuka ini kepada konsumen secara langsung, sehingga dari kelompok-kelompok masyarakat bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik, penghasilannya meningkat. Nah ini akan terus kita lakukan, didukung oleh beberapa stakeholder seperti DPRD, Bank Indonesia, ya, dan kelompok-kelompok masyarakat juga. Terima kasih dari Kabupaten Mamuju yang mendukung program ini. Selain Dinas Kelautan dan Perikanan, kegiatan serupa diharapkan dapat dilakukan oleh OPD lain dengan membagi bantuan kepada masyarakat seperti benih pupuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, salah seorang perwakilan kelompok nelayan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar atas bantuan yang diberikan. Ia berharap bantuan tersebut semakin ditingkatkan.
Selain membagikan bantuan kepada nelayan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah nahkoda Profesor Zudan Arif Fakrullah juga akan membangun cold storage dan pabrik es di Majene dan cold storage di Kabupaten Mamuju. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Profesor Zudan Arif Fakrullah merayakan Idul Adha 1444 Hijriah di Mamuju, Sulawesi Barat. Pada perayaan Idul Adha tahun ini, Pemprov Sulbar menyumbang 20 ekor sapi kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. Profesor Zudan bersama para pejabat Pemprov Sulbar dan jamaah lainnya melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Baitul Anwar yang berada di Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Pelaksanaan sholat Idul Adha dibuka oleh penjabat Gubernur Sulbar, kemudian dilanjutkan dengan sholat Idul Adha dan khutbah oleh Al-Habib Ishak bin Abdul Qadir Al-Idrus, SPD MP. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah, mengatakan perayaan Idul Adha dengan cara berkurban merupakan bagian dari cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perayaan Idul Adha tahun ini, pejabat di lingkup Pemprov Sulbar menyumbang 20 ekor sapi kurban untuk dibagikan kepada masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Zudan berharap jumlah sapi kurban bantuan pemerintah provinsi dapat bertambah menjadi 100 hingga 200 ekor setiap tahunnya, sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar Festival Kota Tua Majene dan Festival Keris. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan destinasi wisata di wilayah Sulawesi Barat. Pembukaan Festival Kota Tua dan Festival Keris Majene ditandai dengan tabuhan gendang oleh Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris, kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan tari tradisional. Dalam sambutannya, Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan Festival Kota Tua Majene digagas untuk melahirkan, mengidentifikasi dan mengembangkan objek wisata potensial di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, birokrat senior ini mendorong Festival Kota Tua Majene semakin dikapitalisasi dengan konsep pengelolaan yang lebih baik untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Sulbar khususnya di Majene. Idris berharap melalui penyelenggaraan festival ini dapat mendorong dan mengkampanyekan keberadaan objek wisata Kota Tua di Sulbar sebagai salah satu destinasi wisata yang layak dan menarik dikunjungi. Selain memperkenalkan destinasi wisata, Festival Kota Tua Majene yang digelar setiap tahun juga menampilkan ragam budaya, kuliner, hingga pameran UMKM. Dari Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya, Fatin Muhtar, mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.